Puji Tuhan, saudara, selamat malam. Selamat malam. Selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Malam hari ini adalah ibadah keluarga berkat, di mana keluarga Bapak Leonus, keluarga di tempat ini membuka pintu rumahnya untuk tempat kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, oleh kemurahan Tuhan kita boleh sampai di tempat ini. Ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak William. Selamat datang, Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan membaca firman Tuhan agak panjang sedikit di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Sudah ketemu, saudara? Amin. Saya akan baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Matius 22 ayat 1 sampai 14 ya. Perikop di atas perumpamaan tentang perjamuan kawin. Haleluya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ayat 9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat 10, maka pergilah hamba-hambanya itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara-saudara, bagaimana engkau masuk ke mari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 14 ayat terakhir, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ya.
Di sini perumpamaan daripada Tuhan Yesus dikatakan, saudara, perumpamaan tentang perjamuan kawin seorang raja, ya. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan ayat 2, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Hal kerajaan sorga. Jadi kita manusia yang ada di dalam dunia ini, Tuhan mau menyelamatkan kita. Sehingga Tuhan datang dari sorga, lahir, berkorban, mati, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Artinya di sini siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dikatakan saudara Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita juga yang ada di tempat ini, kita dipanggil untuk masuk dalam kerajaan sorga, ya. Tetapi kita lihat saudara, di ayat ini waktu raja menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Bahkan selebihnya dikatakan selain tidak mau datang, ada yang punya alasan, ada yang menolak. Ini berbicara kepada bangsa Israel yang dikasihi Tuhan, tapi bangsa Israel berkeras hati, sehingga sampai saat ini banyak bangsa Israel itu yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Mereka berpikir kalau Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja, dia akan berkuasa di dunia ini. Malah apa yang terjadi? Yesus malah mati berkorban, saudara. Kerinduan orang-orang Israel itu bahwa Yesus di dunia ini menjadi raja di orang Israel, tetapi ternyata meninggal, ya. Tetapi banyak orang yang juga mendengar firman Tuhan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Kalau kita lihat di sini, seterusnya ada yang beralasan dan tidak datang. Maka dikatakan saudara di dalam ayat 8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ya, tidak layak. Jadi tidak masuk dalam perjamuan itu. Perjamuan itu yang artinya disiapkan Tuhan. Keselamatan, kasih karunia sudah disiapkan oleh Tuhan. Tetapi banyak orang menolak. Di ayat 10 dikatakan, maka pergilah hamba-hambanya itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Banyak yang datang kepada Tuhan, tetapi di sini ayat 11, ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
Ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, saudara, bagaimana engkau masuk ke kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Teguran Tuhan ini bukan sekedar menegur saudara-saudara, tetapi masuk dalam murka Tuhan. Ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Amin. Saudara, saya percaya setiap kita yang ada di sini, bahkan seberapa yang Tuhan percayakan, Tuhan panggil. Sebagai hamba Tuhan, saya berkata, banyak yang dipanggil, biarlah banyak pula yang dipilih. Amin. Amin. Jadi di antara kita, jangan sampai ada, kita ini sudah dipanggil, tapi jangan sampai ada yang tidak dipilih, saudara. Tidak dipilih itu kenapa? Kalau kita lihat, saudara, kita perhatikan ada dua hal di bawah ini. Pertama, panggilan berada di tangan Allah, saudara. Allah memanggil setiap kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 1, saudara. Ada yang bacakan? Yesaya 41 ayat 1, yang 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ya. Engkau ini kepunyaanku. Ya, artinya ada di sini kata memanggil, saudara-saudara. Yakub itu Israel. Kita ini adalah orang yang percaya kepada Yesus, Israel rohani. Amin, saudara. Bahkan panggilan berada di tangan Allah itu artinya Allah memanggil setiap kita karena tanpa Dia tidak ada pertolongan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berikutnya saudara, hanya manusia yang dipanggil karena manusia berharga di matanya. Yesaya 43 ayat 4. Ada yang baca Yesaya 43 ayat 4? Demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Amin. Manusia itu berharga di mata Tuhan, saudara. Jadi panggilan berada di tangan Allah. Kita semua di sini sudah dipanggil Tuhan, saudara. Tetapi bagian kedua, pilihan berada di tangan kita. Kita bebas menerima atau menolak panggilan Allah. Di dalam Yosua 24 ayat 15 dikatakan, saudara, Yosua berkata kepada bangsa Israel, beribadahlah kepada Tuhan. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya. Dan pilihan berada di tangan kita itu, panggilan Allah, semua yang hidup adalah panggilan untuk diberkati dan diselamatkan. Diberkati dan diselamatkan, baik di dunia, amat lebih sampai ke surga. Panggilan Allah sesudah kita mati adalah panggilan untuk dihakimi. Jadi satu kali kelak ada penghakiman, saudara. Apa yang kita lakukan itu, kita akan diadili. Boleh lihat itu Ibrani 9 ayat 27. Ada yang baca, saudara?
Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan sesudah itu akan dihakimi. Di dunia ini aja penghakiman ada, saudara. Tetapi kita tidak bisa menghakimi orang terkecuali orang yang sudah terpanggil sebagai hakim yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan, kenapa sedikit yang dipanggil? Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Menjadi pertanyaan, saudara. Panggilan untuk memperoleh keselamatan ditujukan kepada banyak orang, kepada semua kita, termasuk saudara dan saya. Akan tetapi sedikit yang terpilih untuk mewarisi kerajaan surga itu. Mereka yang menanggapi panggilan Allah, bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Kristus, menanggapi kasih karunia dengan melaksanakan firman Tuhan, menjalankan kehendak bebas kita, akan menjadikan kita umat pilihan Allah, menjadi kewargaan kerajaan sorga. Kitalah orang-orang yang sudah ditentukan. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kalau kita lihat, saudara, ada seorang tidak berpakaian di ayat 11, 12, dan 13. Itu raja itu melihat ada seorang tamu undangan tapi tidak berpakaian pesta. Pakaian pesta itu berbicara tentang kebenaran dan kekudusan Tuhan. Pakaian pesta melambangkan kesiapan sekarang sesudah memiliki iman yang benar pada Kristus dan ketaatan yang terus-menerus yang dimiliki, dan meyakinkan oleh kasih karunia Kristus. Ya, siap sedia Kristus menunjuk orang yang tidak. Petrus di sini menunjuk orang yang tidak. Kristus di sini menunjuk orang yang tidak berpakaian pesta itu agar membuat kita sekalian mau sendiri dan bertanya, Tuhan, sayakah orang itu? Ya, saya mau katakan kepada saudara secara singkat, pakaian pesta di sini, saudara, di dalam Lukas 22 ayat 1 sampai 14 ini, dalam Alkitab ini melambangkan keselamatan, pengampunan dan kebenaran Kristus. Tetapi di sini kita lihat kebebasan memilih itu ada di tangan kita. Orang menerima berarti hidup dalam iman, pertobatan dan ketaatan yang dianugerahkan Allah. Menerima kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Amin. Makna rohani pakaian pesta ini, saudara, anugerah keselamatan, melambangkan bahwa keselamatan adalah karunia cuma-cuma dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Tadi menerima, sekarang menolak memakai pakaian pesta itu. Di ayat 12 ditegur Tuhan, dan 13 diusir, saudara, melambangkan kesombongan orang yang ingin masuk surga dengan usaha sendiri atau menolak anugerah Allah. Jadi saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Ada dua di sini, saudara, dua macam orang, yang menolak dan yang menerima panggilan Tuhan itu. Yang menerima itulah yang
disebut yang dipilih, tapi yang menerima itu hanya sedikit. Yang menolak banyak. Dia pikir bisa masuk surga dengan kekuatan, dengan usaha sendiri. Banyak orang sombong, saudara, berusaha masuk surga tetapi tidak diterima Tuhan karena kesombongannya. Kesombongannya apa? Tidak bertobat. Tetapi di sini kita lihat yang menerima itu akan masuk dalam perjamuan itu, perjamuan kawin itu, yaitu kerajaan Allah, yaitu sorga, saudara. Jadi artinya kasih karunia sudah diberikan kepada kita. Mari kita buka tangan, kita terima akan kasih karunia daripada Tuhan. Percaya akan pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib, bangkit, naik ke sorga, dan dia akan kembali. Kita bukan sekedar percaya saja, tetapi kita melakukan firman Tuhan, berbuah, saudara-saudara. Jangan sampai kita berpikir sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita tidak berbuat sesuatu. Seperti pohon dikatakan, pohon yang tidak berbuah itu rantingnya akan dipotong, ya, dan akan dibuang dan dibakar. Saudara-saudara, kalau kita terima Yesus itu, italah yang termasuk yang dipilih itu, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, bukan masuk di dalam murka Tuhan, yaitu api neraka. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Suatu perumpamaan yang Tuhan berikan bahwa seorang raja mengadakan perjamuan, bahwa kerajaan Allah itu seumpama orang raja yang melakukan perjamuan kawin dan menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang sudah diundang. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah diundang, tapi kebebasan menolak atau menerima panggilan-Mu ada pada kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kami setiap yang mendengar firman-Mu, kalau firman-Mu berkata Tuhan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih, menjadi introspeksi dalam diri kami, supaya kami menjadi orang-orang yang terpanggil dan yang terpilih. Amen. Untuk masuk dalam kerajaan surga. Pakaian pesta itu sudah diberikan raja kepada orang-orang yang diundang, tetapi mereka ada yang menolak, ada yang beralasan, tetapi hanya sedikit yang menerimanya. Biarlah kami Tuhan, orang-orang yang dipanggil dan juga orang-orang yang dipilih. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman-Mu itu terus ternyanyi di dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar Tuhan masuk dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati kami semua yang sudah dengar firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu.